Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bonsai, jumpa lagi bersama saya JJ di channel JJ Bonsai, Jalan-Jalan Bonsai. Oke, baiklah Sobat Bonsai, pada video kali ini Jalan-Jalan Bonsai akan mereview update daripada perkembangan hasil eksperimen kita tentang proses penggabungan bahan bonsai anting putri yang kita proses dan terakhir kita update ini sekitar 5 bulan yang lalu. Jadi akan kita lihat perkembangannya setelah 5 bulan dari terakhir kita review kemarin. Untuk bahan ini sendiri Sobat Bonsai ya, sekali lagi ini adalah hasil penggabungan dari sekitar kurang lebih 50 sampai 60 batang anting putri ya. Dan tujuannya ini semata-mata hanya untuk eksperimen Sobat Bonsai. Jadi untuk eksperimen. Jadi jika Sobat Bonsai di rumah ada yang berkomentar lebih baik di ground saja Mas, satu persatu, atau ditanam aja Mas satu-satu, itu sudah beda lagi ya Sobat Bonsai ya. Karena memang tujuan daripada proses ini adalah untuk eksperimen, daripada nanti kita hanya bisa menonton dan melihat saja. Alangkah lebih baiknya jika kita melakukan proses eksperimennya secara langsung seperti ini, dan kita lihat nanti kira-kira apa perkembangannya. Kalau memang nanti sulit untuk menggabung, akan kita cari bagaimana solusinya supaya dia bisa menggabung. Jadi seperti itu Sobat Bonsai ya. Jadi sekali lagi buat Sobat Bonsai mungkin di rumah yang berpikiran bahwa untuk bahan ini 50 atau 60 batang akan lebih maksimal jika ditanam sendiri-sendiri, itu sudah beda lagi ya persepsinya ya Sobat Bonsai. Oke Sobat Bonsai, langsung saja kita simak dan kita lihat bagaimana proses daripada perkembangan bahan bonsai ini. Ikuti videonya. Oke, baiklah Sobat Bonsai, jadi ini adalah bahan yang kita lakukan eksperimen ya untuk proses penggabungan sekitar 50 batang anting putri dari hasil semai biji. Jadi sekali lagi Sobat Bonsai, ini adalah bahan eksperimen kita untuk mengetahui apakah untuk bonsai anting putri sendiri bisa dilakukan proses penggabungan layaknya proses penggabungan pada bonsai ficus. Dan ternyata Sobat Bonsai, update daripada bahan ini setelah 5 bulan kita proses terakhir kemarin, untuk dilihat di sini sudah terlihat menyatu. Dan dengan metode kita kemarin, dengan metode melukai daripada sekeliling batangnya ini, dengan kita cara pukul ya, dengan kita cara lakukan pemukulan pada kulit-kulitnya sehingga terjadi penebalan kambium seperti ini. Dan ini hasilnya sangat baik sekali ya, karena kita lihat untuk bahan ini sendiri dia sudah mulai menyatu Sobat Bonsai. Dan untuk kawat di bagian pinggang sini ini sudah saya lepas, dan kita lihat untuk bahan ini dia sudah mulai menyatu ya. Kita lihat di sini ini ada proses penggabungan juga, dan ini saya bikin tangan di sini, ada kanan kiri saya bikin tangan, dan ini sudah mulai menyatu ya Sobat Bonsai ya. Mulai menyatu, sama seperti ini juga, ini juga mulai menyatu ya dia ya. Dan pada video kali ini nanti akan kita proses lanjut lagi ya. Mungkin nanti akan kita lakukan proses sama seperti di video sebelumnya. Proses pelukaan daripada batang-batang anting putri ini, agar nantinya dia akan lebih maksimal lagi untuk menyatu. Tapi dari eksperimen ini Sobat Bonsai, jika saya lihat untuk proses penggabungan di badan ya, bagian badan di batang utama ini dia efektif. Tapi jika penggabungannya dia di lengan seperti ini ya, untuk cabang seperti ini, dia sepertinya agak kurang efektif. Karena mungkin kemarin juga ini tidak saya lakukan proses pemukulan ya untuk di cabang-cabangnya ini. Mungkin pada video kali ini nanti akan kita lakukan hal yang sama seperti
hal yang kita lakukan pada batangnya ini akan kita lakukan proses pemukulan dan pelukaan daripada kulit-kulitnya, agar nanti juga dapat terjadi penebalan dan bisa mengalami proses penyatuan seperti halnya pada batangnya ini, sobat bonsai. Oke, sobat bonsai, untuk video sebelumnya, video update kita 5 bulan yang lalu nanti akan kita tampilkan juga di deskripsi ya untuk linknya. Sobat bonsai bisa lihat di sana untuk perkembangannya dan perbedaannya daripada bahan bonsai ini 5 bulan yang lalu dengan bahan yang sekarang ini. Oke, ini ya sobat bonsai ya. Jadi untuk media, ini untuk media saya tanam, saya tutup sampai ke atas ini sobat bonsai ya. Karena memang tujuannya untuk penyuburan. Karena untuk proses penggabungan seperti ini adalah kuncinya itu kesuburan sobat bonsai. Jika pohon ini subur, otomatis untuk bahan ini sendiri pun untuk proses penggabungannya dia akan lebih cepat juga, karena pembesaran daripada batangnya dia juga lebih cepat. Ini akan kita coba lepas juga ya untuk kawat-kawat yang di bagian atas ini. Karena kita menggunakan kawat-kawat yang kecil ini sobat bonsai ya. Kawat kecil seperti ini, jadi dalam proses pembesarannya kawat-kawat ini kalah, dia banyak yang putus. Nanti akan kita coba kita ganti dengan kawat-kawat yang lebih besar sobat bonsai. Harapan saya kemarin sobat bonsai saya menggunakan kawat yang kecil seperti ini karena harapan saya nanti saya biarkan kawat ini nanti terbenam ya. Kawat ini terbenam ke dalam, jadi dia akan mengikat batang-batang ini. Tapi ternyata kawatnya kalah sobat bonsai. Kawatnya kalah, kawatnya putus. Tapi ternyata tidak terikat dengan menggunakan kawat ini sampai ke dalam pun ternyata dia juga menyatu ya sobat bonsai. Kita lihat dia sudah mulai menyatu. Walaupun mungkin hasilnya tidak secepat dan tidak semaksimal seperti halnya pada ficus. Nah, ini ya sobat bonsai. Kita lihat dari dekat prosesnya penebalan dan sudah banyak yang menyatu ya. Dan pada video kali ini sobat bonsai nanti akan kita lakukan juga hal yang sama ya, metode yang sama seperti pada video yang sebelumnya. Oke sobat bonsai, ini langsung saja akan kita proses lanjut lagi ya. Sebelum kita lakukan proses pemecahan kulit-kulitnya, akan kita lakukan pengawatan dulu ya, akan kita ikat dulu lagi dengan menggunakan kawat, karena dikhawatirkan untuk bahan ini nanti jika kita pukul dalam kondisi tidak terikat, nanti takutnya dia akan kembali lepas ya, karena memang untuk
proses menyatunya ini masih belum sempurna. Jadi kita ambil aman dulu. Dan kita lakukan proses pengikatan dengan menggunakan kawat. Dan kita ganti ya, untuk kawatnya kita ganti yang lebih besar nih sobat bonsai. Akan kita ikat juga ke bagian lengannya, karena pada proses kali ini untuk lengannya juga akan kita lakukan proses yang sama, pemecahan kulit-kulitnya dengan kita cara pukul untuk mendapatkan penebalan daripada kambiumnya. Begitu juga dengan lengan yang di belakang dan juga yang di sebelah kiri. Oke ya, sobat bonsai. Selanjutnya akan sama ya, kita lakukan proses pemukulan saja ya. Kita pecah kulit-kulitnya. Untuk proses seperti ini aman ini sobat bonsai ya, kita lakukan ya. Proses
pemukulan, pelukaan kulitnya seperti ini. Sampai hancur pun dia aman, asalkan untuk pohonnya dia dalam kondisi sehat ya sobat saya. Untuk proses penggabungan ini saya juga sudah melakukannya dengan beberapa metode ya. Untuk di awal kemarin saya melakukan proses pelukaan juga. Saya lakukan proses penyayatan di antara kulit-kulit yang menyatu ya, antara satu batang dengan batang yang lainnya, tapi untuk hasilnya dia masih kurang maksimal sobat bonsai. Dan kemarin terakhir kita lakukan proses seperti ini ya, dengan metode seperti ini. Ternyata untuk metode seperti ini dia malah lebih efektif, karena untuk penebalan kambiumnya dia jauh lebih optimal ya. Oke, jadi seperti ini sobat bonsai ya, proses yang kita lakukan ya. Memang terlihat sedikit kejam ya. Yang pastinya pohon ini juga sangat tersiksa nih sobat bonsai. Oke, jadi setelah ini kita biarkan saja ya. Kita jaga saja kesuburan daripada pohonnya. Ini jangan kita tutup dulu, biarkan seperti ini untuk medianya. Nanti sampai lukanya ini mengering, dia sudah kambiumnya dia sudah mulai jalan, baru kita tutup lagi nanti ya, full sampai ke atas ini. Ini proses kita lakukan pada bak sobat bonsai ya, pada pot besar seperti ini ya. Dan untuk proses seperti ini akan jauh lebih maksimal jika mungkin kita lakukan langsung di lahan ground, karena yang jelas untuk pohon ini pasti akan lebih subur. Tapi karena memang di sini tidak ada lahan untuk mengeground daripada bahan yang kita lakukan eksperimen ini, jadi kita lakukan saja pada sebuah pot. Oke, baiklah sobat bonsai, mungkin sekian dulu ya untuk update kita kali ini tentang eksperimen kita penggabungan bahan anting putri dengan metode pecah kulit seperti ini ya, dengan cara penghancuran kulit. Kita lihat tadi untuk hasilnya setelah 5 bulan yang lalu kita lakukan proses seperti ini, dia sangat maksimal ya, hasilnya dia maksimal. Dan pada proses kali ini kita lanjutkan lagi, kita lakukan hal yang sama dengan harapan nanti untuk proses penggabungannya dia akan lebih maksimal dan nanti akan lebih sempurna menggabung. Oke, baiklah sobat bonsai, sekian dulu untuk pertemuan kita kali ini. Semoga informasi dan eksperimen yang kita lakukan ini dapat menginspirasi sobat bonsai di rumah. Sekali lagi, ini adalah proses eksperimen, bukan bermaksud untuk menggurui ataupun yang lainnya, tapi ini adalah sebuah eksperimen dan hasilnya nanti akan kita lihat bersama-sama sobat bonsai. Oke, sekian dulu untuk video kita sobat bonsai. Sekali lagi, salam hormat dari saya dan salam satu hobi.